wabarakatuh. Halo dolo-dolo di rumah, ketemu lagi kita di YouTube channel Rumah Budaya Plembangnian dalam acara Bingen Bincang-Bincang Seniman Plembangnian. Nah, dolo-dolo di rumah, hari ini Dinda bakal ngajak dolo-dolo di rumah untuk berbincang-bincang dengan salah satu pencipta lagu Cuk Mailang. Oleh karena itu, kita lihat dulu video cuplikan berikut ini. Itulah tadi video cuplikannya, dan hari ini Dina sedang langsung bertemu dengan pencipta lagu Cuk Mailang, Bapak Wan Ahmad. Halo Pak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Baik, alhamdulillah Pak ya. Kami dari Rumah Budaya Plembangnian Pak di sini pengen ngajak dolo-dolo di rumah untuk berbincang-bincang dengan Bapak seputar perjalanan karir Pak ya. Iya. Jadi Bapak kan pencipta lagu Cuk Mailang. Betul. Oke, tapi sebelum itu kita ingat lagi sama dolo-dolo kita di rumah, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe serta bagikan video ini di akun sosial media kalian. Kita santai ya Pak ya. Ya. Oke. Cak mana Pak? Nah, memang aku nyipta lagu Cuk Mailang ini bukannya nyipta untuk mencari duit ya. Dulunya tuh. Awal karirnya itu Pak ya? Ya, itu senang-senang. Memang aku pemain band memang dari dulu. Iya. Lah kemana-mana aku sampai keluar pergi balik lagi ke sini. Seluruh Indonesia aku sudah kalau main. Iya. Sudah datang sini. Bukannya main baik. Memang hebat. Aku memang dicari wong. Awalnya berkarir tuh nyipta ke lagu Cuk Mailang itu mana Pak? Awalnya itu Pak? Awalnya tuh memang itu bukan dari kita ini. Jadi dengar waktu itu. Aku lah besar, ada budak kecil-kecil itu Mailang jaga batu. Oh, ini penyanyi lagu. Jadi aku dari situlah aku boleh inspirasi. Iya. Aku buat lagu. Itulah Cuk Mailang. Lagunya sudah terkenal. Cuman di Jakarta berapa artis yang nyanyikan. Iya, benar Pak. Banyak orang yang ngakuinya. Oke. Jun Cita, aku udah marah, silakan. Tapi banyak saksi yang tahu. Saksi ini bukan yang biasa-biasa, yang memang bintang film. Oke, jadi dolo-dolo di rumah inilah pencipta lagu Cuk Mailang. Ya. Jika dengan ini Pak tahun 1976. Iya. Oke. Nah, lagu sebab dinamakan Nonem itu cak mana Pak awalnya tuh Pak? Apa ya? Jadi kan lagu Cuk Mailang tuh pernah dinamakan Nonem. Nonem itu yang kurang aja penyanyi aku ini. Ya mengaku kamu dia nyipta ke lagu itu. Iya, aku yang nyipta tahu. Iya, Di Nonem banyak tuh. NN jadi situ. Iya. Kata urusan nih ya, dia bela aku lah. Sampai itu kusir dari band aku sudah aku aja lagi. Memang dia terkenal ini. Cuman kita ini hidup ya musik ini, bentuk musik ini sebenarnya musik ini bagus, bentuk dia misalkan budak nak lahir juga di main ke musik supaya ini otaknya kan jalan jadi akhlak terus bagus. Nah itu yang di musik ini banyak yang berakhlak, tidak berakhlak. Aku kan berapa kali kemalingan kemalingan saksofon sudah mainkan, taruh titip. Katanya aman segala macam apa, kamu udah tak tahu ini luar negeri, jangan main-main di sini Singapura nih. Tak ada yang ya aku titip Pak, kalau nanti besok kan ngesul lagi, aku suruh lagi. Hilang kotaknya tuh, dalamnya isi batu. Batu akuarium tempat kita. Oke Pak. Bapak awal berkarir itu tahun berapa Pak? Hah? Awal berkarir itu tahun berapa Pak?
awal bukan. Memang langsung di dunia musik. Aku cak mana Pak awalnya itu Pak? Apa pas zaman sekolah atau cak mana Pak? Ya dari SM. SR. SD. Oh. Iya. Dari sekolah ayah tuh sudah baca Iya, musik, baca main musik, Pak, sudah senang. Lagu Bahkan yang- kalau ada perpisahan dia main itu. Oke. Kami Main masih alat kecil-kecil, musik itu main bapaknya. musik. Sama nyanyi juga. Iya. Oke. Nah. Nah, lagu Cuk Mayung itu kan lagu pertama yang Bapak ciptakan atau bukan, Pak? Hah? Lagu pertama Bapak ciptakan apa bukan lagu Cuk Mayung lagi? Iya, nama aku cerita. Iya, lagu yang pertama sekali apa bukan Bapak ciptakannya? Banyak yang ku ciptakan, tapi yang aku ingat ya cuma hilang bayar Oke. yang lain Banyak, aku tak Pak. ingat, Iya. Pak, boleh dapat nyanyi ke lagu Cuk Mailang, Pak? Sama dulur kita di rumah. Ya? Nyanyi ke lagu Cuk Mailang sama dulur-dulur kita di rumah. Oke, jadi di sini Bapak pengen nunjukin sama dulur kita di rumah untuk nyanyi ke lagu Cuk Mailang, Pak Oke. Memang Bapak kalau main piano pakai inilah, Pak pakai piano inilah. Oh, aku pemain saxophone. Oh, pakai saxophone itu ya. Di situ tempat Lailah si kuning jiwa, kau kecil muat wong dalam ayah sekian bagus kegelung jalan. Di situ tempat aku Mailang jaga batu gimana ketinggalan di situ tempat masuk Palembang banyak terjadi hai mama tidak bimbang Ego ade dodong malam Mailang jaga batu di mana ketinggalan di situ tempat aku jauh Mailang jaga batu di mana ketinggalan di situ tempat aku di mana di situ tempat aku. Wih, keren banget, Pak Oke. Ini sebenarnya kata-katanya dia ini bebas banget ini kalau nyanyi ini. Aku tadi udah tanya di kata-kata itu kalau kata-katanya di pelat tuh lain lagi. Nah, tadi kan dengar Pak
Jadi kan liriknya itu beda dengan yang nggak dinyanyi ke sekarang itu Pak ya. Itu tuh Iya. yang aslinya nih cak mana Pak ya Bapak nyanyi ke tadi? Lirik aslinya itu. Banyak yang memang ada yang nyanyi ke juga kadang-kadang Banyak dia di cak itu Pak. ya pantun-pantunnya dia roba dewe. Oh, oke. Jadi yang asli tadi memang Bapak nyanyi ke tadi. Yang asli ya yang nyanyi diantaranya sih kok ada kata-kata yang asli yang Oke, asli. oke. Jadi dia bebas ya nyanyi. Iya. Jadi dia bisa jadi dia punya kalau ada dia punya inspirasi dia baca masukkan ide dia di situ Dia diantaranya ngedewek pantunnya langsung, ya. pantun. Ya dasarnya itulah lagunya. Kalau tadi kan berbeda Pak Jadi ya lagunya, jadinya Pak. lagu tuh memang mengayat. Iya. Jadi wong sekarang pasangan. Mm-mm. Dan begitu deh yang punya nyanyi jadi sekarang. Tapi Bapak pencipta asli lagu Cuk Mak Elang itu. Memang, iya. Dan itu memang lirik lagunya Iya. yang benar-benar Pak ya, Iya. bukan yang selama ini galak dinyanyikan di sekolahan. Bukan yang cak itu Pak, biasa lebih singkat lagi daripada Ya, itu. banyak kata-katanya Banyak, iya, dirubah, benar itu, kata-katanya Pak. kadang-kadang berubah tuh dia tidak apa. Oh kata-kata itu tidak apa-apa. Oke, Bapak sebagai Yang melek, penciptanya kamu. tidak masalah itu Pak. Banyak wong-wong di luar sana yang merubah, bakal Iya. menciplak cak itu Pak. Banyak artis yang datang di Jakarta sini ada 3 yang nyanyinya. Oke. Bahkan ada di nyanyi. Lagu Cuk Mak Elang tadi Pak ya. Iya, banyak. Tapi sudah Antaranya izin sama Bapak kalau itu untuk terkait Victor Huta Barat segala perubahan. macam apa tuh ada yang Iya. nyanyi. Kadang-kadang ketemu ya kawan baik kan loh. Itu makanya kalau jenguk dia tuh Oke, kita duduk kawan lagi ya baik. Pak ya. Kita duduk lagi Iya. ya. Iya. Mm-mm. Oke. Kadang yang nyanyi ke kata-kata tuh banyak kata-katanya beda Banyak dirubah dirubah, segala banyak macam dirubah, lah ya. ya. Tidak masalah, tapi yang dinyanyi ke Pak Iwan tadi itu memang lirik asli. Ini di sini. Nah, ya jadi ini Ana Matapani, Tati Saleh, segala Oke. macam nyanyi semua. Uh-uh. Tahu nyanyi sudah Ana Matapani apa nah. Ini Neni Oh, ini Triana. waktu Bapak ngeband itu Pak ya? Neni Triana. Ini bukan di Palembang. Hmm. Oke. Bukan di Palembang. Di mana nih Pak? Di Palembang belum tahu. Ini keliling aku di Bandung, ada di Surabaya, ada di Nah, waktu Bapak keliling-keliling ini lagu yang Bapak bawa ke lagu Cuk Mak Elang ini lah. tidak lagu-lagunya lagu yang digawa oleh kita jadian kita Pemain itu tadi. ya penyanyi lah Tati Ah. Saleh, Ana Matapani, terus Neni Triana segala macam Iya, juga iya. ada oke kita ngiring band itu. Oke. Bapak ngiring juga di sini Pak ya. Ya. Nah, jadi setelah lagu Cuk Mak Elang itu Bapak nyipta lagu apa lagi Pak? Kita masa Hmm. Bujang Buntu. Terus aku nyipta lagu ada sikok lagi itu. Malam Jumat Kliwon. Banyak Pak ya lagu dari cipta ke. Oke. Ya. Selain Bapak nyipta ke lagu, Bapak juga ternyata memimpin tim kesenian kuda laut Pertamina Pak. Aku pimpinannya. Iya, Bapak pimpinan. Pimpinannya segala macam. Ah. Kalau musiknya aku mimpin, kalau di kantor aku di personalia. Oke, dari tahun berapa Pak sampai sekarang macam mana? Itu dari itu tahun 73 aku tak ada masuk Pertamina itu. Pertamina yang ngari aku. Oke, jadi dari tahun 1973 Uang pertama ni yang mencari aku yang pokoknya aku dipaksa balik. dipaksa balik ke Pertamina. Ya Betty Tobing. Iya. Wah, ya, kalau ini balik bantu aku segala macam lah. Pak, juga gaji aku berapa di sini gaji aku juga sebulan dapat boleh 2 motor. Motornya Honda 90 tu Iya, kan. Di situ gaji 9.000 di Pertamina. Pak, tu waktu itu tahun itu. 9.000 banyak Pak zaman dulu. Oh ya banyak dulu. Pada Benar. gaji aku di Jakarta tu dia juga sebulan aku sekali gajian dapat beli 2 motor. Oh, jadi Bapak dulu tuh pernah di Jakarta juga Pak ya berkarir? Iya, aku tidurnya juga sopir aku militer jadinya. Militer ini dia serai komandannya mobil. Mobil Bel Air itu. Nah, dia ini caternya. Jadi aku yang nyata setiap bulan, dia yang nyopir. Jadi aku sopir itu terserah aja nih. Setiap bulan lah itulah nanti aku ke naik bus. Aku leader band di sana. Oh, di Jakarta. Nama lagi. lagunya nama bandnya Finishing Touch. Itu waktu Bapak masih Sentuhan terakhir. masih Ini Pak, ya? lagu-lagu ini aku show-nya ini. Show di mana-mana nih. Tidak ada mudah orang show yang macam ini nih.
Wong yang ambilnya itu. Oh, ini bukti-bukti Bapak show di Jakarta dulu, Pak ya? Bukan di Jakarta, di mana jadi. Iya, di mana-mana, Pak ya? Ini lah, Pak. Nah. Pendi, Tetika di. Oke. Nah, dulu di rumah bisa jingok, jadi bukti-bukti Pak Wan Ahmad zaman dulu, Pak ya? Iya, jadi ada ngomong-ngomong tak ada kaleng-kaleng gitu. Benar, tak kaleng-kaleng, Pak. Iya, sudah sampai kemana-mana, bukan di Palembang, men. Nah. Kalau nak nyengok artis silat Hong Kong ada gambarnya ini. Ada kalau Pak di sini ya. Iya. Oke. Nah, ini waktu Bapak ngeband itu, Pak ini. Nah, ya ini band ini di waktu dulu nih, waktu tahun berapa tuh yang lagi dulunya inilah yang mulai keluar aku ini. Oke. Nah, lagu Bujang Buntu tadi tahun berapa itu, Pak? Baru kan, Pak? Aku nyiptakan lagu Bujang Buntu tuh hampir sama dengan aku nyiptakan lagu Cemerlang. Beda setahun aku. Beda setahun, Pak ya. Awalnya cuman dulu jarang dinyanyikan, sekarang aja dinyanyikan. Iya, sekarang populer lagu itu, Pak. Iya, banyak tuh di rumah tuh tahu lagu itu tadi. Awalnya tuh bisa nyipta lagu Bujang Buntu jak mana, Pak? Ngapa dinamakan Bujang Buntu? Ya memang dulu main musik jarang ada duit buntu. Oh, jadi berdasarkan di sini jadi apa diri saat kondisi itu, Pak, kondisi jadi buntu. Kita nak berjalan, cewek kita ngajak tuh yang kedua tak kati. Nah itu jadi tertuang lirik lagu tadi ya, Pak, ke emosi tadi kali, Pak. Iya. Emosi kalau sudah hari Minggu bujang buntu duduk bangun nak berjalan duit tak kati, alasannya putus sakit. Oke, Pak, boleh nyanyi lagu Bujang Buntu bagi akal sampai ngoceh bantal macam nak naik amal bertunangan selalu gagal ya buntu. Iya. Nah itulah jadi kan kata-katanya aku hafal walaupun sudah tahu. Nah, itulah lagu itu populer sampai sekarang, Pak. Lagu Cuma Hilang juga populer. Bahkan anak-anak kecil di sekolah itu yang diajarkan oleh guru itu lagu Cuma Hilang tadi, Pak. Ya Cuma Hilang tuh memang sudah jadi lagu sudah tuh jadi kayaknya lagu sudah jadi di Palembang jadi apa ya? Iya, populer lagu itu, Pak. Jadi lagu daerah saya itu, Pak. Jadinya tahu tuh Palembang tuh itu Cuma Hilang macam itu sudah jadi lagu. Aku hanya bangga aja, aku tak ngarep apa. Tapi inilah pencipta lagu Cuma Hilang, Pak ya. Oke. Banyak yang ini, cuman saksinya banyak. Iya. Jadi dikumpulkan itu, radio dipanggil itu radio pada waktu itu, cek bagus itu yang radio itu yang nyipta lagu itu kita tahu, saksinya banyak. Banyak sudah boleh dari ibu juga ada boleh itu sebagai bukti kalau Bapak itu memang pencipta lagu Cuma Hilang itu tadi. Oke, Pak Wan Ahmad ini juga ketua tim musik tradisional, Pak. Benar itu, Pak? Apa? Ketua tim musik tradisional pada saat itu. Iya, aku dulu jadi dembe oleh tentara. Dijadikan musik bukan musik kodam kalau ada acara malamnya ada pesta apa tentara segala macam aku dalam ya baik juga penggantian panglima segala macam gitu nyanyi kamar itu. Nah aku yang terimonya itu. Jadi kumpulnya adalah di ajudan jenderal. Nah disitulah kumpulnya seluruhnya. Ceritanya ada artis dari Jakarta. Ya. Yo aku inilah yang ini diminta aku yang main ngiringin buat lagunya untuk dia ngiring ke Batu Rajo ke Batu Tengah. Jadi aku bayu lah. Aku ngomong dia Jen, Pak aku ini duitnya aku spesial dan banyak. Nak tunjukkan militer sini untuk beli alat band. Itulah. Dan aku dipikir. Nah kemudian ya, ada masalah sudah habis itu mesti sukses lah tuh nak balik tapi udah naik. Nah si ini yang bos artis ini yang duit itu yang segala macam Pak Iwan kita makan dulu jangan Jokowi ini kan malam ini aku nak main Jokowi ini kakek ketinggal itu
Ini kereta api ini berhenti lama, kau makan dulu ya, turun di stasiun. Jangan aku lihat. Untung aku saksofon aku pegang. Pegang gitu. Iya. Main itu turun, belum lah nasi datang. Tetapi bahkan berangkat, tadi ngisi air situnya. Berangkat. Waduh, tuh nak nangis macam mana, Jadi Bapak segala ditinggalinnya macam. posisinya Ya zaman dulu tuh mana ada mobil nak balik. Iya benar. Akhirnya aku telat. Main jalan Tasik itu. Aku yang mimpin. Pimpinannya tak kata. Inilah yang pimpinannya. Memang membantu daerah itu memang penuh dari hatinya. Aku membantu daerah. Banyak pengorbanan Bapak sudah kasih. Ya, cuman aku tak mengharapkan ini. Ya, tadi loh. Banyak orang yang nyaingi. Banyak orang yang nyaingi. Yang ada untuk lagu kakek ini kita tak diajak lagi. Padahal kita inilah yang biarlah. Oke Pak, boleh tunjukin sama dulu di rumah bukti-bukti otentik Pak. Hah? Bukti-bukti otentik yang ada di samping Bapak itu Pak, piringan itu Pak. Iya, boleh. Iya, Nah, kita tunjukin dulu sama dulu kita di rumah. Nah, ini waktu Bapak mimpin kuda laut Pertamina itu Pak ya? Iya. Ini? Nah, ini kuda laut Pertamina. Mana Bapak dulu Pak? Oh, ini Pak Wan Ahmad dulu. Nah, oke. Ini Wong Lahat. Pak Ramanandi. Nah, ini bukti-bukti lagu yang Pertamina. diciptakan Pak Iya. Itu diantaranya ada nama aku. Tamasya. Bertamasya, kenangan lama banyak Pak ya. Tapi sekarang lagu-lagu itu udah ada dipopulerkan lagi Pak. Mana populer? Kan ada di sini. Oke. Ini mutunya Saro. Wah, jadi semua lagu-lagu di piringan ini. Oke. Dulu tuh piring lebar macam ini sampai ini pacak berisi lagunya sebanyak ini. Tak ada yang manual kan kok baik habis. Ini. Jadi selain di sini Ini dapat modern simpenan dulu. lagi Pak. Hah? Selain di sini lagu-lagu ini. Apa? Dapat simpenan lagi Bapak selain di piringan ini. Tidak pernah lagi apa dipopulerkan di YouTube atau di mana Pak? Nah, itu Selain kan lagu cuma hilang tadi. Dipopulerkan melalui apa aku main inilah segala macam. Nah, banyak yang mempopulerkannya. Ada yang artis yang sudah nyanyi. Oh, orang-orang yang mempopulerkannya Pak ya? Yang dari Jakarta dia menyanyikan, yang nyuruhnya nyanyi. Dia sudah ngomong sama aku. Ada yang artis yang ngomong dia izin. Ada yang izin sama Bapak untuk nyanyi ke lagu. Iya, ada cewek ada. Ada di tuh di YouTube tuh ada tuh. Cuma hilang cari beda ada cewek artis nyanyi ke Jakarta. Bagus ya nyanyi. Oke, untuk kegiatan sekarang Bapak cak mana Pak? Selama apa masih galak manggung di luar, galak di undang-undang wong atau cak mana Pak? Sering. Sering Pak ya, masih sampai sekarang. Aku di Salendra. Oh, di Salendra. Ya, rewang aku main Bambang. Ya, aku Indra yang adanya. Nah, itu sudah itu segalanya tuh Ewin segala macam. Aku selalu main. Sampai sekarang gitu Pak ya? Sampai sekarang. Sampai sekarang. Oke Pak. Nah untuk kawan seperjuangan seniman berkarir itu yang paling Bapak ingat biasanya siapa Pak? Mati. Sudah almarhum Pak ya? Mati dah lo sudah. Sudah almarhum dah lah Pak ya? Paling masa Saleh itu. Nah Pak, ada pesan dari dulu kita di rumah untuk tahun sekarang atau tahun kemarin ada Bapak nyipta ke lagu lagi Pak? Ada rencana tak mau nyipta ke lagu lagi? Banyak aku nyetel Banyak, itu yang tapi belum terekam ke baik Pak ya? Belum dipopuler ke baik. Karena dak kata ini aku maksudnya sudah terekam jadi nak aku masukkan di hand itu yang dulu. Nah, ini Bapak nak main ke lagu apa Pak? Musik apa? Macam-macam. Minta main ke lagu apa, jadi aku nggak tahu. Bujang buntu ya Pak, jangan mana? Bisa? Nah, boleh. Oke.
Keren ya Pak. Keren. Oke Pak, apa yang Bapak sampai ke sama generasi zaman muda sekarang, pesan yang pengen Bapak sampai ke? Ya belajar musik, belajar kalau memang kepengen main musik jangan tanggung. Oke. Aku dulu main musik, zaman dulu, tapi aku udah tanggung. Aku jadi guru main musik, sampai aku guru kemana-mana. Jadi jangan tanggung Pak, benar-benar mendalami. Ya memang gitu. Kalau kita tanggung sudah lah gitu deh. Kalau zaman dulu tuh deh, kau nak kawinan siapa? Oh dengan si Iwan, mati kau tak makan. Apa dia kawin main musik? Jadi musik itu kata urusan, urusan itu dan uang buat musik. saya tu makan aja. Iya. Cuma aku tidak sekolah aku terus. Ya musik itu saya sebagai olahraga sama Iya, gitu. benar. Nah, tapi jangan ini. Jadi kita kalau sudah kita jalan ya, kalau kita misalnya kalau itu sudah jadi kita begawi Mendalami ya. Ini itu tetap ini pegawai juga ini. Hasilnya sama tadi ini. Jadi sama dengan dua mesin gitu. Mati siko, mesin jalan siko. Dan terbukti sampai sekarang Pak. Iya. Sama kita main olahraga segala macam apa. Jangan tanggung. Iya Pak. Oke Pak, terima kasih Pak, Bapak sudah panjang lebar tadi nyeritain perjalanan karir, sudah main musik, sudah nyanyikan untuk dulur-dulur kita di rumah. Nah, kami dari Rumah Budaya Palembangnya pengen ngasih Bapak Iwan ini penghargaan Pak ya. Nah ini Pak ya. Nah, mohon diterima Pak ya. Oke, iya sama-sama Pak. Kok ada namanya sebenarnya? Iya, ada namanya juga. Terima kasih. Iya, sama-sama Pak. Jadi Pak, Rumah Budaya Palembang Nian ini ada sanggarnya Nian Pak, di Jalan Wirajaya 6. Iya, ya? Iya, belakang SD Negeri 25 di Pak Jo Pak. Di situ kita buka sanggar Pak, sanggar tari, sanggar Di Pak Jo ya? Iya, di Pak Jo Pak. Jalan apa ya? Jalan Wirajaya 6. Samping SD 25. Oke, dulu di rumah itu tadi kita sudah panjang lebar bercerita ini di putar awal perjalanan karir dari beliau. Nah, pengen inget lagi sama dulu di rumah, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe serta bagikan video ini di akun sosial media kalian. Sampai jumpa di Bingen, bincang-bincang Seniman Palembang selanjutnya.